Part 3. Setelah beberapa waktu berlalu setelah berhasil menjalin hubungan baik dengan para ras dwarf, di sisi lain, di wilayah kerajaan Redford tepatnya di lokasi Menteri Keuangan, terlihat salah seorang sedang melaporkan sesuatu kepada pemimpinnya yang bergelar sebagai Count, kalau mereka tidak bisa melunasi hutang mereka kepada kepala pihak Golden Bank, maka pihak dari Golden Bank akan mengirimkan debt collector ke pihak mereka, dan kalau mereka tidak bisa memecahkan masalah tersebut, pria tersebut berkata kalau wilayah Redford akan benar-benar bangkrut. Pimpinannya yang diketahui dia bermarga Rondon pun bertanya kepada bawahannya tersebut, apakah tidak ada ruang sama sekali untuk melakukan negosiasi terhadap pihak Golden Bank, dan bawahannya pun berkata, kalau pihak Golden Bank sudah tidak mau memberikan kesempatan kepada pihak Redford, diketahui, semenjak beberapa tahun terakhir, Count Rondon sudah berjuang keras untuk menyelamatkan negaranya tersebut. Namun meski begitu, masih saja banyak masalah yang belum diselesaikan. Count Rondon lalu bertanya kembali kepada bawahannya tersebut tentang apa yang dikatakan oleh rajanya setelah tahu masalah tersebut, dan bawahannya pun menjawab, kalau rajanya memberikan jawaban yang sama, serta berkata, kalau raja bukanlah orang yang seperti dulu, terlihat dari menghabiskan kesehariannya untuk bermabuk-mabukan dan bermain wanita, serta juga rumor mengatakan kalau dia sering mengunjungi tempat perjudian, dan Count Rondon yang mendengar itu, dia pun berpendapat, kalau kemungkinan besar ada pihak yang membuat raja melakukan hal seperti itu, dan kalau mereka masih ada dan terus menghasut sang raja, masalah dari kerajaan Redford tidak akan pernah terselesaikan. Diketahui, orang-orang dari penduduknya sudah lama menyalahkan Count Rondon yang sebagai pewaris keluarga Rondon, karena tidak seperti ayahnya yang sangat dihormati. Reputasinya di mata orang sangatlah jelek. Sementara itu, Count Rondon yang mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut, dia pun meminta bawahannya untuk membawakan daftar fraksi yang bisa membantu mereka, agar bisa membantu permasalahan mereka dengan utang yang mereka miliki kepada Golden Bank. Namun, dari 10 pertemuan, 10 penolakan pun ia dapatkan, meski ia mendekati orang-orang yang punya hubungan dengannya. Hal tersebut tidak bisa membantu banyak karena reputasinya tersebut, dan karena sudah tidak punya pilihan dan waktu yang banyak. Akhirnya Count Rondon pun datang ke wilayah Dimitri yang baru saja didirikan sebagai wilayah kedaulatan. Setelah beberapa waktu berlalu, Hans yang bergegas ke tempat Roman berlatih pun akhirnya sampai, karena sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Roman, di hari tersebut adalah hari di mana Roman telah berakhir masa pelatihannya, dan setelah memanggil tuannya, Hans berkata kalau Roman mendapatkan tamu yang sudah menunggunya selama beberapa hari. Tak lama, Roman pun keluar dari tempat pelatihannya, dan di sisi Hans, dia yang melihat Roman pun berkata dalam hatinya, kalau Roman sudah tampak terlihat berbeda, kemudian bertanya tentang pelatihannya, dan Roman pun menjawab, kalau latihannya berjalan dengan sangat lancar, karena berkat Hans, yang tidak membiarkan siapapun mengganggunya dalam pelatihannya tersebut. Kemudian, Roman bertanya, siapa tamu yang ingin menemuinya? Setelah beberapa saat dan bertemu tamunya yang ternyata itu adalah Count Rondon, di sisi Count Rondon, dia yang bertemu dengan Roman pun lalu memberikan salam dan memperkenalkan dirinya, dan di sisi Roman, setelah mempersilahkan Count Rondon untuk duduk, Roman pun teringat dengan hal yang ia temukan di saat ia sedang memusnahkan organisasi Ecorse. Karena dalam daftar orang yang akan menjadi target pembunuhan, terdapat nama dari Count Rondon dari salah satu target mereka. Setelah mereka saling menyapa satu sama lain, Count Rondon pun langsung berbicara ke inti permasalahan yang dialami oleh wilayahnya, dengan dia yang berkata, maaf karena meminta ini darimu di pertemuan pertama kita, tapi apa kau bisa meminjamkan 100.000 gold kepadaku? Kalau kami tidak bisa membayar utang Golden Bank, maka Redford akan bangkrut. Kau pasti tahu seberapa pentingnya Redford di dunia ini. Kalau Redford jatuh, maka Kingdom Aliansi akan kehilangan pilar strategis untuk menangkal Kronos Empire. Jadi, mohon bantu kami. Tanpa bantuan negara lain, Redford tidak akan bisa bertahan lama. Lalu, setelah mendengar permasalahan yang dimiliki oleh kerajaan Redford dari Count Rondon,
Roman pun berkata kalau dia sudah mendengar rumor tentang Count Rondon, yang dicap sebagai orang kaya yang selalu menjarah kekayaan dari orang-orang di sekitarnya, serta menumpuk harta kekayaan dengan taktik bisnis yang kejam, sehingga orang-orang memanggil Count Rondon sebagai seseorang yang bajingan, atau bisa juga disebut sebagai pria kikir yang tak berperasaan. Tetapi setelah melihat Count Rondon secara langsung, Roman berkata kalau rumor yang beredar berbeda dengan apa yang ia lihat, dan karena hal tersebut, Roman pun meminta Count Rondon untuk menjelaskan yang sebenar-benarnya yang ia alami. Di sisi Count Rondon, dia sambil merunduk pun lalu menjelaskan apa yang ia alami. Dengan dia yang berkata, "Aku diawasi. Aku tak bisa dilihat sebagai orang dengan patriotisme dan kekayaan seperti ayahku. Itu sebabnya aku menjatuhkan reputasiku. Orang-orang yang kekayaannya kusita dan kuhancurkan semuanya terlibat dengan pengkhianat. Aku tak lagi ingin melihat negeri dan rakyat ini menderita, dan aku yakin Kekaisaran Kronos adalah dalang dari semua ini. Sebagai jaminan kesepakatan ini, akan kupertaruhkan wilayah Rondon dan pusaka keluargaku. Seandainya keluarga Redford bisa mendapatkan kembali kejayaan lamanya, keluarga Rondon dan kerajaan Redford akan selamanya mengingat kebaikan ini." Setelah mendengar semuanya, Roman pun berkata kalau dia akan membantu kerajaan Redford, serta berkata kepada Count Rondon untuk melakukan tugasnya dengan sangat baik. Karena seperti Cairo, Roman berkata kalau Redford juga harus bertahan dengan cara apapun, dan kesempatan tersebut pasti akan datang menghampiri Count Rondon. Dan di sisi Count Rondon, dia yang mendengar perkataan Roman, dia pun teringat dengan ucapannya yang ia katakan kepada anaknya di suatu hari, yang ia katakan kepada anaknya, kalau dia tidak pernah menyerah, kesempatan akan datang dengan sendirinya, dan kalau kesempatan tersebut sudah datang, anaknya tersebut jangan sampai melewatkan kesempatan tersebut. Dan setelah teringat dengan apa yang ia katakan kepada anaknya tersebut, Count Rondon pun lalu menundukkan kepalanya kepada Roman, sambil berkata kalau dia pasti akan membalas budi kebaikan dari keluarga Dimitri di kemudian hari. Setelah beberapa waktu berlalu setelah pertemuan Roman dan Count Rondon, di kalangan para penduduk di seluruh benua Salamander, telah beredar rumor tentang festival yang menghormati jiwa-jiwa warrior Valhalla pun akan segera diadakan, dan Barbossa dari 12 Sword yang mengikuti festival tersebut telah memilih Roman Dimitri sebagai lawan yang akan ia lawan, yang itu akan menjadi pertama kalinya muncul pesaing dari peringkat teratas yang bukan dari kekaisaran. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, kabar Roman yang menolak undangan tersebut pun menyebar dengan sangat cepat di kalangan para penduduk, sehingga membuat mereka berpikiran, kalau Roman Dimitri pasti ciut ketakutan, karena dibandingkan dengan Butler, Nicholas dan Gustavo yang merupakan pesaing kelas benua, sudah jelas berperingkat rendah dari Barbossa, dan karena hal tersebut, para penduduk yang meyakini kalau Barbossa takkan kalah meski harus melawan mereka bersamaan. Para penduduk berkata kalau Roman bukanlah lawan yang sepadan dengan warrior Barbossa, dan di sisi Roman Dimitri, sambil memegang surat undangan dari Barbossa, dia yang akhirnya menyadari kalau Valhalla sudah bergerak dengan lebih terang-terangan, dia pun berkata kalau dia harus merespon yang sepantasnya atas tindakan mereka. Setelah diumumkannya siapa saja yang akan pergi ke wilayah Valhalla, Kevin yang tak tercantum namanya dalam ekspedisi ke wilayah Valhalla pun protes kepada Roman alasan kenapa dia tidak bisa ikut. Dan Roman pun menjelaskan, kalau bahaya di misi tersebut tak sekedar untuk dirinya sendiri. Karena tanpa kehadirannya, wilayah Dimitri menjadi sangatlah rentan. Dan karena hal tersebut, Roman berkata kalau orang yang paling ia percaya harus ada di wilayah Dimitri. Dan karena itu, Roman berkata kalau orang yang paling tepat dalam tugas tersebut adalah Kevin, dan Kevin, ia yang mendengar perkataan Roman kalau ia adalah orang kepercayaan Roman yang ditugaskan untuk melindungi wilayah Dimitri bukannya Chris. Dia yang merasa senang pun akhirnya menerima tugas tersebut, dan di sisi Roman, dia sambil melihat keluar balkon, dia pun berkata dalam hatinya, kalau di detik tersebut, dirinya harus memenangkan pertempuran yang terasa mustahil tersebut. Dan karena itu, untuk 12 Sword Kekaisaran, Roman berkata kalau dia harus menunjukkan kalau mereka 12 Sword bukanlah kelompok yang tak terkalahkan. Dan karena sebab itu,
Roman berkata kalau dia akan pergi ke wilayah Valhalla untuk menunjukkan hal tersebut. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.